Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Balaghah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita di hari ini alhamdulillah masuk di bab pertama, bagian pertama dari ilmu balaghah, yaitu ilmu ma'ani. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ilmul ma'ani. Amma an ilmil ma'ani fa'lam anna ilmal balaghati thalathatu aqsam. Awalan ilmul ma'ani, thaniyan ilmul bayani, ثالثا علم البديع. فعلم البلاغة ينحصر في هذه الأقسام الثلاثة. وودع المؤلف رحمه الله بعلم المعاني لأن يتعلق بالمعنى لا باللفظ، ولذلك بدأ به. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala ilmul ma'ani. Qala Syekh Ibnu Utsaimin amma an ilmil ma'ani fa'lam anna ilmal balaghati salasatu aqsam. Adapun tentang ilmu ma'ani, maka ketahuilah bahwa ilmu balaghah itu terbagi tiga. Awalan, yang pertama ilmu ma'ani, thaniyan ilmu bayani, thalithan ilmu badi'i. Ilmu balaghati yanhasiru fi hadhihi al-aqsami salasah, maka ilmu balaghah terbatas pada tiga pembagian ini. Bada al-muallifu rahimahullah bi ilmil ma'ani. Penulis rahimahullahu ta'ala mulai dengan ilmu ma'ani. Kenapa? Li'annahu yata'allaqu bil ma'na la bil lafzi. Karena dia terkait dengan makna bukan dengan lafaz. Walidzalika bada'a bihi. Oleh karena itu beliau memulai dengannya. ثم قال المؤلفون هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. قال رحمه الله علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي به يطابق مقتضى الحال، فهذا علم المعاني. علم يعرف به أي إنك إذا تألمته عرفت به أحوال اللفظ التي يطابق به مقتضى الحال. وقد سبق لنا معنى المقتضى ومعنى الحال. ومعنى الحال التي وقع فيها ذكر هذا الكلام، والمقتضى ما تقتضيه هذه الحال من صور مختلفة في الكلام. فعلى هذا علم المعاني علم مهم، لأن من يتعلمه يعرف كيف يعبر تعبيرا موافقا لمقتضى الحال، ويكون بتعبيره حكيما لأنه عبر بما تقتضيه الحال. Kata beliau, huwa ilmun yu'rafu bi ahwalul lafzil arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal. Ilmu ma'ani itu adalah ilmu yu'rafu bihi, yang dikenal dengannya, ahwalul lafzil arabi, keadaan lafaz-lafaz Arab, allati, yang biha dengannya, yutabiqu, yang sesuai dengan muqtadal hal, sesuai dengan keharusan dari keadaan itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, qala rahimahullah, ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi allati biha yutabiqu muqtadal hal, fahada ilmul ma'ani. Inilah yang disebut dengan ilmul ma'ani, ilmu yang kita kenal dengan keadaan lafaz Arab yang dengannya sesuai dengan keadaan hal. Nanti ada apa itu maksudnya hal.
ilmun yu'rafu bih. Ai innaka, yaitu kamu, idza ta'allamtahu, jika kamu mempelajarinya, ini ilmu ma'ani, arafta bihi, kamu akan mengetahui dengan sebabnya ahwalal lafzi, keadaan lafaz, allati yutabiqu, yang cocok, biha dengannya, muqtadul hal, sesuai dengan keadaan. Ilmu yang dengannya antum mengetahui apa yang cocok untuk keadaan ini. Wa qad sabaqa lana ma'nal muqtada. Telah lewat bersama kita apa itu makna al-muqtada. Telah lewat. Wa ma'na al-hal, dan makna al-hal. Fa ma'na al-hal, al-halul allati waqa'a fiha dzikru hadzal kalam. Al-hal itu maksudnya adalah keadaan yang dzikru hadzal kalam waqa'a fiha. Penyebutan kalam ini jatuh padanya. Itu namanya hal. Itu ucapan itu diucapkan saat kapan. Paham ya? Itu namanya keadaan. Kemudian al-muqtada, ma taqtadihi hadil hal. Apa yang diharuskan oleh keadaan itu. Min suarin, dari bentuk mukhtalifatin, yang berbeda-beda, fil kalam, dalam berbicara. Ya, sesuai dengan keadaan. Ala hada, maka di atas dasar inilah ilmu ma'ani ilmun muhim. Ilmu al-ma'ani itu ilmu penting. Lianna man yata'allamuhu, karena siapa yang mempelajarinya, ya'rifu, dia akan mengetahui, kaifa yu'abbir, bagaimana caranya berbicara, ta'biron, dengan pembicaraan yang muafiqon, cocok, limuqtadul hal, untuk keharusan keadaan itu. Fayakunu, maka jadilah dia bita'birihi, dengan ucapannya itu, hakiman, bijaksana, hikmah. Li'annahu abbaro, karena dia mentakbir kalimatnya, mengucapkan kalimatnya, bima taqtadihil hal, sesuai dengan keadaan, keharusan dari keadaan. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكل مقام مقال، فعلم المعاني تعرف به كيف تخاطب الناس، فهو إذن علم مهم تنبغي العناية به. ويقول المؤلف رحمه الله: فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال. فأنا الآن أقول لأمر: زيد قادم غدا، فصدقاني وذهب. Ulang. فأنا الآن أقول لأمر: زيد قادم غدا، فصدقاني وذهب. Panjang ke kolnya? وصدقا Kan kalau panjang, maka keduanya membenarkan saya. Siapa sebelumnya keduanya? وصدقني وذهب. لكن إذا قلت له ذلك فاستقرب أو رأيت منه الاستقراب والاستبعاد، فأؤكد حينئذ قليلا فأقول إن زيدا قادم غدا. فإن رأيت أنه أنكر وقال أبدا لا يمكن أن يقدم غدا، هو في أمريكا وتريده أن يأتي لأنيزة، أبدا هذا مستحيل. حينئذ أقول له: والله إنه لا يقدم غدا، أو إن زيدا لا يقدم غدا، حسب قوة الإنكار. فالآن اختلفت صور الكلام بحسب الحال المتكلم. Masya Allah. Ini contoh. Kata beliau, likulli maqam maqal. Setiap tempat ada maqal, ada ucapan yang cocok. Fa ilmul ma'ani ta'rifu bihi kaifa tukhotibun nas. Ilmu ma'ani itu antum mengetahui dengan sebabnya
bagaimana antum berbicara sama orang. Bagaimana berbicara sama orang, itu ilmu ma'ani. Fahuwa idzan, maka dia kalau begitu, ilmun muhimun, ilmu yang sangat penting. Tambagil inayatu bih, sepantasnya perhatian terhadapnya. Wa yaqulul muallif, berkata penulis, fatakhtalifu suwarul kalam liikhtilafil ahwal. Maka berbeda-beda bentuknya kalam itu sesuai dengan perbedaan keadaan. Antum berbicara sama siapa, maka berbeda antum berbicara. Kita diajarkan seperti itu. Itu ilmu ma'ani. Beliau contohkan. Fa'anal an. Saya sekarang misalnya kata beliau. Aku luli amrin. Saya berkata kepada Amr. Zaidun qadimun godan. Zaid akan datang besok. Dia ngomong awal begitu. Fasaddaqani wa dhahaba. Maka dia pun membenarkan saya dan pergi. Iya. Ini udah cukup, nggak usah ditambah penguat. Kalau dia langsung benarkan dan pergi, cukup. Zaidun qadimun godan. Kan dia langsung benarkan. Itu kalimat awal. Lakin akan tetapi, idza qultu lahu dhalik fastaghroba. Mulai sekarang. Kalau saya katakan itu kepadanya, tapi dia menganggap itu gorib. Itu maksudnya dia sedikit mengingkari. Belum mengingkari banyak. Dia merasa aneh saja bilang Zaid besok akan datang. Iya. Aura itu atau saya melihat minhu darinya al-istighrab wal istiba'at. Jadi bukan hanya sekedar menganggap aneh, tapi dia menganggap istib'at, jauh. Iya, ada pengingkaran sedikit. Maka kata beliau, fa'u'akhidu hina idin qalilan. Ketika dia merasa masih tidak, ya bukan dia bilang tidak mungkin, tapi baru pengingkaran sedikit. Maka saya akan kuatkan ketika itu, kuatkan juga sedikit. Akul, maka saya akan katakan inna Zaidan qadimun godam. Pakai inna. Tunggu, Zaid akan datang besok. Satu penguat. Tapi fa'in ro'aitu annahu angkaro. Sekarang bukan merasa jauh hal itu. Tidak mungkin dia datang. Tapi kalau saya melihat kalau dia sudah mengingkari. Nah, dia sudah mengingkari. Wakol dia bilang, ini si Amr ini. Si Amr bilang, abadan la yumkin kedama godan. Selama-lamanya tidak mungkin dia datang besok. Huwa fi Amerika. Dia sedang di Amerika. Waturidu hayati li Unaiza. Dan kamu bilang dia akan datang ke Unaiza, kampungnya Syekh. Paham kan? Tidak mungkin selama-lamanya. Abadan hada mustahil. Selama-lamanya ini mustahil. Masa dia lagi di Amerika kalau mau datang ke Unaiza. Ngapain dia ke Unaiza? Nah dia lagi di Amerika. Dia bilang begitu. Itu Amr. Hina idin. Maka ketika itu saya akan katakan aku lulahu. Saya akan katakan kepadanya. Kan dia sudah mengingkari sekali. Wallahi. Satu. Innahu. Dua. Layak kodama. Tiga. Godan. Nah, layak kodamu. Godan. Demi Allah. Sungguh dia akan datang besok. Sumpah. Inna. Kemudian lam. Nah. Inna au atau antum katakan. Inna Zaidan layak kodama godan. Hasaba kuatil ingkar. Sesuai dengan kekuatan pengingkarannya. Makin kuat pengingkarannya. Maka tambahkan penguat. Al-an. Maka sekarang berarti. Ikhtalafat berbeda. Suarul kalam. Bentuk kalam. Bihasabi halil mutakallimi. Sesuai dengan keadaan yang berbicara. Paham kan? Ya ini yang disebutkan.
ثم قال الشيخ رحمه الله قال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Tadi ja'ahal mursalun. Sekarang inna ilaikum mursalun. Ya? أكدوه فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Terus? إنكار صارح فقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Sudah tambah. Ini sekarang inna ilaikum lamursalun. Tadi tanpa lamursalun, tanpa lam. Qala Allah Ta'ala contohnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahumul mursalun." Biasa. Id arsalna ilaihim mutnaini fakadzabuhuma. Ketika dia dustakan, ketika kami utus kepadanya dua orang, maka mereka mendustakan keduanya. Fa'azzazna bisalis. Maka kami kuatkan dengan ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Inna tanpa lam. Mereka katakan sungguh kami ini adalah diutus kepada kalian. Jadi faqalu yaitu akkadu, mereka kuatkan. Faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu mereka bilang lagi, ma antum illa basyarum mitluna. Kalian tidak lain kecuali seperti manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Rahman tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa takdibun. Tidak lain kalian ini hanyalah pendusta. Ingkarun sorry. Ini kan pengingkaran yang jelas dari mereka. Maka mereka berkata, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Sudah tambahkan lam pada kali yang ketiga ketika ada pengingkaran. Mereka berkata, Rob kami yang mengetahui sungguh kami betul-betul adalah diutus kepada kalian. ثم قال الشيخ رحمه الله انظر لقد أكدوا الأول فجاءوا بمؤكد واحد إنا إليكم مرسلون وفي الثاني ثلاثة لأن ربنا يعلم مثل القسم وإنا ولمرسلون ثلاثة مؤكدات أن الحالة تغيرت. Perhatikan. Mereka kuatkan yang pertama dengan satu penguat. Inna ilaikum la mursalun. Inna ilaikum mursalun. Pada kali yang kedua, tiga penguat. Kenapa bisa tiga? Karena ya Rabbuna ya'lam itu seperti sumpah. Itu sudah seperti sumpah. Wa inna yang kedua. La mursalun yang ketiga. Tiga penguat karena keadaan telah berubah. Karena keadaan telah berubah. قال المؤلف رحمه الله فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال مثل ذلك قوله تعالى مثال ذلك قوله تعالى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فإن ما قبل أم من الكلام تخالف صورة ما بعدها لأن الأولى فيها فعل الإرادة مبني للمجهول والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية ومنع نسبة الشر إليه في الأولى. قال الشاري رحمه الله ويقول المؤلف رحمه الله
تختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال. مثال ذلك قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا من كلام الجن. ولماذا حكايته عن الجن وإلا فهو قول الجن. ولهذا يحسن أن يقال مثل قول الله عن الجن ليتضح الأمر. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض قالوا أريد ثم قال أم أراد بهم ربهم رشدا. اختلفت السورة فإن ما قبل أم ما ما قبل ما قبل أم سورة من الكلام تخالف سورة ما بعدها. فالأول أشر أريد، والثاني أم أراد بهم ربهم رشدا. فما وجه الاختلاف؟ شرح المؤلف رحمه الله فقال: لأن الأول فيها فعل الإرادة مبني للمجهول، والثانية فيها فعل الإرادة مبني للمعلوم. أراد بهم ربهم رشدا معلوم، وأريد مبني للمجهول. وللعلماء في نائب عن الفعل تعبيران. ulang. وللعلماء في نائب عن الفعل التعبيران. Ulang. وللعلماء في النائب عن الفعل التعبيران. Ulang. وللعلماء في النائب في النائب عن الفاعل تعبيران. أول المبني للمجهول أو لم يسمى فاعله. الثاني مبني للمعلوم كما عبر عن ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية. وهذا مثل قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فالفاعل معلوم ولكن بني الفعل لما لم يسمى فاعله. Kata beliau fatakhtalifu suwaril kalam liikhtilafil ahwal. Maka berbeda-beda bentuk kalam tergantung perbedaan keadaan. Contoh hal itu adalah firman Allah Ta'ala wa anna la nadri. Dan bahwasanya kami tidak mengetahui. Asyarrun urida biman fil ard. Apakah keburukan yang diinginkan terhadap yang ada di bumi? Am aroda bihim rabbuhum rasyada. Atau Rob mereka menginginkan petunjuk untuk mereka. Fa inna ma qabla am. Sesungguhnya apa yang sebelum am. Itu di ayat tadi. Fil ardi am aroda. Suratun minal kalam. Bentuk dari kalam. Tukhalifu surata ma ba'da. Berbeda dengan apa yang setelah am, ya kan? Sebelum am, asyarrun urida. Setelah am, aroda. Berbeda. Kenapa bisa? Padahal kan bisa saya bilang asyarrun aroda rabbuhum biman fil ard, ya kan? Kenapa bisa beda? Dijelaskan. Li'annal ula fiha fi'ilu al-iroda, maksudnya beliau jelaskan berbedanya. Li'anal ula karena yang pertama, yaitu sebelum am, fi'ilul iroda, fi'il dari kata iroda, itu mabni lil majhul, itu majhul, urida. Doma awal, kasro sebelum akhir. Hanya saja itu ada perpindahan harokat. Asalnya urida. Ada huruf ro, sukun, sohi, sementara huruf ya, sakit berharokat.
dipindahkan harokat ya-nya ke ro. Jadilah urida, itu maksud majhul. Nanti dhamma awal kasroh sebelum akhir. Wasanya sementara jumlah yang kedua yaitu setelah am fiha fi'lul iroda mabniun lil ma'lum. Padanya ada fi'il iroda, dia mabni lil ma'lum. Tidak majhul, aroda. Wal halud da'i lidzalika, keadaan yang mengharuskan hal tersebut nisbatul khair ilai subhanah. Masya Allah fisaniyah. Yaitu penyandaran kebaikan kepada Allah pada yang kedua. Wa man'u nisbatus syar ilai fil ula. Sementara yang pertama itu tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah. Paham kan? Kan yang kedua kan lihat rosada kebaikan, maka aroda bihim rabbuhum. Sementara yang pertama kan asyarun, keburukan. Kan asyarula yusnat ilai, keburukan itu kan tidak disandarkan kepada Allah. Makanya tidak disebutkan fa'ilnya. Dipahami nih? Kan berarti berbeda kan? Pertama adalah kejelekan, kedua adalah kebaikan. Kan asyarru laisa ilai. Keburukan itu bukan dari Allah. Paham ini? Karena Allah apa yang dia lakukan pasti baik. Amin. Walaupun yang terhadap yang ditakdirkan orangnya merasa itu tidak baik. Tapi sebenarnya itu adalah baik. Paham kan? Makanya yang pertama tidak disandarkan kepada Allah itu keburukan. Amin. Sementara yang kedua disandarkan kepada Allah. Makanya dikasih majhul. Yang pertama, yang kedua dikasih maklum. Berbeda keadaan. Jadi berbeda kalam dipakai. Dipahami ini? Ini Masya Allah. Yang disebutkan. Iya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yaqulul muallif tahtalifu suwaru al-kalami li ikhtilafil ahwal. Mithalu dzalika qaulu ta'ala wa anna la nadri syarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Hada min kalamil jinni. Ini ayat ini termasuk dari ucapan jin. Surah Al-Jin ya. Jin yang mengatakannya. Falimada hikayatuhu maka dengan apa hikayatnya anil jin, tentang jin. Wa illa fahuwa qaulul jin. Ya, ini namanya hikayat dari ucapan jin. Ini bukan ucapan Allah, tapi Allah menghikayatkan ucapannya jin. Iya. Tapi jadi kalamullah. Tentunya bukan makhluk. Paham kan? Cuman Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan ucapannya jin dan Allah yang berbicara. Iya. Wa illa fa qaulul jin wa lihada yahsun ayyuqal. Oleh karena itu sebenarnya bagus dikatakan mitlu qaulillahi anil jin. Seperti contoh firman Allah tentang jin. Lihat tadi hal amru supaya jelas perkaranya. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi faqala urid. Allah katakan di sini jin mengatakan urid. Tsumma qala am arada bihim rabbuhum rasyada. Ikhtalafas surah. Ikhtalafatis suratu, berbeda bentuknya. Fa inna ma qabla am suratun minal kalami. Sesungguhnya apa yang sebelum am bentuk dari kalam. Tukhalifu surata ma ba'daha. Berbeda dengan bentuk yang setelahnya. Fal awwalu asyarun urid. Yang pertama adalah asyarun urid. Ya. Watani yang kedua bentuknya adalah am aroda bihim rabbuhum. Am aroda bihim rabbuhum rasyada. Fama wajhul ikhtilaf. Dari mana sisi perbedaannya? Syarahul muallif rahimahullah. Penulis menjelaskannya. Li'annal awal fiha fi'ilul iradah mabni lil majhul. Karena yang pertama fi'il iradah padanya itu fi'il mabni lil majhul. Bahkan yang kedua fiha fi'ilul iradah mabni lil ma'lum. Berbeda. Yang kedua ma'lum. Arada bihim rabbuhum rasyada ma'lum. Urida mabni lil majhul. Walil ulama fin naib anil fa'ili ta'biran. Para ulama
tentang naib fa'il ada dua penggunaan. Al-awwal al-mabni lil majhul. Itu untuk fi'ilnya. Au lam lima au lam yusamma fa'iluhu, atau yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dan yang kedua mabniun lil ma'lum. Ada mabni lil ma'lum kama abbara dzalika an dzalika Ibnu Malik, sebagaimana hal itu diungkapkan oleh Ibnu Malik rahimahullah fi alfiyatih, di alfiyahnya. Ada mabni lil ma'lum, terus ada mabni lil majhul sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Malik. Hada mitlu qawluhu ta'ala, mitlu qawlihi ta'ala. Ini sama dengan firman Allah Ta'ala. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Majhul. Paham kan? Ini dibuat apa? Majhul. Fal fa'il ma'lum. Fa'il sini ma'lum kan? Siapa fa'ilnya? Kan Allah ma'lum. Walakin bunyal fi'lu lima lam yusamma fa'iluhu. Akan tetapi fi'il itu dibangun di atas yang tidak disebutkan fa'ilnya, yaitu dibangun di atas fi'il majhul. ثم قال الشاري رحمه الله والحال الداء لما حصل في الآية نسبة الخير إليه سبحانه وتعالى في الثانية ومنع نسبة الشر إليه في الأولى لأن هذا من باب الأدب. Lihat, jin beradab dalam takbir. Ya kan? Kan ini jin yang baik yang bilang ini. Ya kan? Jin yang baik yang katakan di konteks ayat kan? Siap ayat. فلا ينسب الشر إلى الله الشر أريد فما قال الشر أراد الله بهم بل قال الشر أريد ثم قال أم أراد بهم ربهم رشدا والشر ليس إلى الله ولا ينسب إليه وليس معنى ذلك أن الله لم يخلق الشر ولكن نقول إن فعل الله سبحانه وتعالى الفعل ذاته كله خير والذي ينقسم إلى خير وشر المفعول ينقسم إلى خير وشر فالإبل التي خلقها الله ليركبها الناس ويأكل منه ويشرب خير ويأكل منها ويشرب خير والسباع التي تأكل الناس وتأكل مواشيهم فهذه الشر لكن الشر فيها أما بالنسبة لخلق الله لها فلا شك أنه خير فالمقتدي منه خير ومنه شر ومنه ما يجب الرضا به فالمقدي منه خير ومنه شر ومنه ما يجب الرضا به ومنه ما يحرم الرضا به ففي الأمر الكونية نقول خير وشر وفي الأمور الشرعية ما يرضى وما لا يرضى فالمعاصي من كفر وفسوق وكبائر وصغائر مقضية لله عز وجل لكن لا يجوز الرضا بها والطاعة مقضية والطاعات مقضية لله عز وجل ولكن يجب الرضا بها إذن فقوله تعالى الشر أريد بمن في الأرض لا شك أن الله تعالى أراد هذا لكن من باب التأدب لا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى. Masya Allah. Sampai situ.
Kata beliau, keadaan yang mengharuskan terhadap apa yang terjadi di ayat adalah nisbatul khair ilaihi subhanah. Menyandarkan kebaikan itu hanya kepada Allah. Fitnah yang kedua, ta'ala fitnah pada yang kedua. Wa man unisbati syarri ilaihi fil ula. Dan tidak bolehnya menyandarkan keburukan kepada Allah pada yang pertama. Lianna hada min babil adab. Karena ini dalam bab al-adab. Semuanya Allah ciptakan. Kan? Kebaikan dan keburukan. Tapi min babil adab, tidak disandarkan keburukan itu kepada Allah. Karena sebabnya juga kita. Datang keburukan itu sebabnya apa? Kita. Dia yang menyebabkannya. Fala yunsabu syarru ilallah. Bahkan tidak disandarkan keburukan itu kepada Allah. Asyarun urid. Famakol asyarun aradallahu bihim. Dia tidak katakan asyarun urid aradallahu bihim. Tidak. Kasih maklum. Balqol asyarun urid. Dibuat majhul. Ya. Famakol kemudian berkata di kedua. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Wasyarru laisa ilallah. Wala yunsab ilai. Keburukan itu bukan kepada Allah. Tidak disandarkan kepadanya. Walaysa ma'ana dzalika, bukan maknanya annallaha lam yakhluqus syarr. Bahasanya Allah tidak menciptakan itu keburukan. Bukan itu maknanya. Bukan itu maknanya, bukan. Lakin naqul inna fi'lallahi subhanahu wa ta'ala al-fi'la dzatahu. Sesungguhnya perbuatan Allah yaitu perbuatan itu sendiri kullahu khair, kullu khair. Semuanya baik. Walladhi yanqasimu ila khair wa syarr huwal maf'ul. Yang terbagi kepada kebaikan dan keburukan itulah adalah al-maf'ul. Kalau perbuatan Allah itu baik. Yang terbagi menjadi dua, ada yang baik, ada yang buruk, itulah makhluk. Ada makhluk yang dicipta. Al-Khaliq tidak ada keburukannya. Semuanya baik. Tapi al-makhluk itu yang terbagi dua. Paham ya? Al-Khaliq tidak ada dibilang Tuhan kebaikan, Tuhan keburukan. Tidak ada. Paham ini? Karena kebaikan semuanya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terbagi menjadi baik dan buruk adalah apa? Al-maf'un, al-makhluk yang dicipta itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Dipahami ini ya? Sebentar akan ditegaskan lagi. Dengan contoh. Al-maf'ul yang qasimul khair wa syarr. Maf'ul itulah. Bukan al-fa'il. Bukan al-fa'il. Al-maf'ul itu yang terbagi ke khair dan syarr. Beliau contohkan el-ibil, onta. Yang Allah ciptakan untuk manusia naiki. Makan dagingnya, minum susunya. Itu kan baik kan. Sementara siba, hewan buas. Yang dia makan orang. Bukan orang memakannya. Tapi dia memakan orang. Nah, memakan hewan ternak mereka. Ini kan buruk. Lakin asyarr fiha. Akan tapi keburukan pada hewan buas itu. Bukan dari ciptaan Allah. Allah ciptakan hewan buas itu baik. Paham kan? Tapi yang jahat apa? Hewan buasnya. Hewan buasnya. Amma bin nisbati li khaliqillah. Adapun kalau dilihat dari Allah menciptanya. Maka tidak diragukan itu adalah baik. Fal maqdiyu minun khair wa minhu syarr. Maka al-maqdi yang ditakdirkan, yang ditentukan oleh Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Wa minhu ma yajibur ridha bi, di antara yang Allah tetapkan ada yang wajib kita ridho terhadapnya. Wa minhu ma yahrumur ridha bi, di antaranya ada yang haram ridho terhadapnya. Iya kan? Kan ada yang baik, ada yang buruk. Berarti ada yang mewajibkan kita harus ridho. Ada juga yang mewajibkan kita tidak boleh ridho. Fafil umuril kauniyah. Pada perkara-perkara kauniyah. Yang Allah tetapkan secara kauni. Nakul kita katakan khair wa syarr. Ada kebaikan, ada keburukan. Fafil umuri syar'iyah. Pada perkara-perkara yang di syar'iyah. Yaitu ya keinginan, ketentuan syar'i. Ma yurdo wa ma la yurdo. Ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Fal ma'asi min kufrin wa fusukin wa kabair wa sagair. Maka maksiat berupa kekafiran, kefasikan, dosa besar, dosa kecil. Maka dia tunillah. Itu ditentukan oleh Allah.
lakin la yajuzu ridho laha biha. Akan tapi tidak boleh antum ridho. Oh ini kan takdir Allah juga kita harus ridho terhadapnya. Enggak. Tidak boleh ridho terhadap dosa dan maksiat. Iya. Wa ta'atu maqdiyatun lillah. Ketaatan itu kan ditentukan juga oleh Allah. Walakin yajibu ridho biha. Akan tapi wajib ridho terhadapnya. Jadi ada yang harus kita ridho, ada yang harus tidak boleh kita ridho. Iya. Idan kalau begitu faqauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, asyarun urida biman fil ard la syakka anna Allah arada hadha. Tidak diragukan kan? Allah inginkan inti. Allah inginkan ini. Lakin akan tapi min babit ta'addub, dalam bab beradab, la yudhafu syar ila Allah Subhanahu wa taala. Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu bab al-adab. Semuanya Allah ciptakan. Tapi babnya adab jadi tidak disebutkan. Berarti kalam itu berbeda tergantung keadaan. Kalam itu berbeda tergantung keadaan. Ini alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.